Selamat datang di BC Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara mengisi daftar riwayat hidup untuk pemberkasan CPNS 2019-2020. Seperti biasa, kita login menggunakan akun yang sudah kita buat. Yang pertama adalah pengisian data perorangan. Silahkan lengkapi isian data perorangan dengan benar. Pertama kita unggah, yaitu pas foto dengan ukuran 200 KB maksimal dan minimal 100 KB berlatar belakang merah. Ini sudah saya unggah, contohnya seperti ini. Nah, ini 4x6 dengan ukuran kurang dari 200 KB dan lebih dari 100 KB. Setelah itu, ini data sudah otomatis terisi di sini. Dan selanjutnya yang bisa kita ubah adalah pada status perkawinan ini. Ini kita masih bisa mengubahnya, dan agama kita bisa mengubah, dan nomor ponsel dan nomor telepon. Berikutnya yaitu mengisi alamat. Kita bisa mengisi alamat sesuai dengan provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, kemudian jalan, alamat lengkap, kode pos, tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, dan ciri khas ini bisa kita kosongkan. Yang wajib diisi itu adalah yang ada tanda bintang merah seperti ini. Kemudian untuk hobi kita bisa menambahkan lebih dari 2 di sini, lebih dari 2. Dan untuk keterangan hobi kita bisa menulisnya. Wajib ini sedang hamil atau tidak. Selanjutnya adalah mengisi riwayat pendidikan dan kursus. Nah, untuk menambahkan riwayat pendidikan, kita klik tombol tambah pendidikan. Pendidikan yang harus diisi itu di bawah pendidikan terakhir yang digunakan untuk mendaftar CPNS kemarin. Contohnya ini pendidikan terakhir adalah S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kita bisa mengubahnya di sini. Nah, di sini yang bisa kita ubah adalah akreditasi, tempat kita isi, nomor ijazah ini otomatis, tanggal ijazah dikeluarkan otomatis, dan nama pejabat penandatanganan ijazah ini kita isi nama rektor yang menandatangani di ijazah terakhir. Kemudian gelar depan bisa diisi dengan strip, gelar belakang diisi SPD seperti ini. Selanjutnya tambah pendidikan. Pendidikan dari tingkat terendah yaitu SD, sekolah dasar, kita isi terlebih dahulu. Nama sekolah dasar ini sesuai dengan nama sekolah dasar di ijazah ya. SD Negeri 1 Gemolong. Tempat ini diisi kabupaten. Nomor ijazah, untuk nomor ijazah SD itu tanggal ijazah dikeluarkan itu bagian sini. Nah, ini 23 Juni 2003. 23 Juni 2003. Nama pejabat penandatanganan ijazah Masturi SPD. Simpan. Selanjutnya tambah pendidikan untuk SLTP. Kemudian SLTA.
Dr. Andes Indrianto MPD. Ya, simpan. Kita sudah mengisi pendidikan dari sekolah dasar ya, SLTP, SLA, dan terakhir sarjana. Oke, setelah itu jika kita memiliki kursus atau latihan di dalam dan luar negeri, kita bisa menambahkan di sini nama kursus, instansi pemerintah, jenis kursus, mulai tanggal selesai. Nah, ini karena saya tidak memiliki, kita lanjutkan saja selanjutnya. Jika memiliki riwayat pekerjaan atau tanda jasa atau prestasi, kita bisa menambahkannya. Tambah riwayat pekerjaan di sini. Tambah riwayat pekerjaan, instansi atau perusahaan, jabatan, mulai tanggal selesai, gaji pokok, surat keputusan, tanggal, pejabat. Kita bisa mengisinya. Bisa juga menambahkan daftar riwayat penghargaan, pilih jenis penghargaan, bisa kita isi di sini sama. Kemudian riwayat prestasi, nah, kita juga bisa mengisinya jika memiliki riwayat prestasi. Jika tidak ada, klik selanjutnya. Nah, di sini di tab keempat ini adalah untuk mengisi riwayat keluarga, istri, anak, orang tua kandung, saudara kandung, bapak ibu atau mertua. Kemudian untuk keterangan lain-lain yang diperlukan adalah nomor SKCK, tanggal SKCK, nama pejabat penandatanganan SKCK, kemudian nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Yang pada bingung itu adalah terletak di sini, yaitu nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Pada prakteknya di kolom ini itu ada 2 surat ya. Contohnya seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah surat keterangan kesehatan jiwa, nomornya ini. Kemudian yang berikutnya adalah surat keterangan sehat, nomornya ini. Nah, yang perlu ditulis di sini itu adalah surat keterangan sehat saja, dan nanti untuk surat keterangan kesehatan jiwa, nomornya ini nanti kita tulis di keterangan lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, nomor surat keterangan sehat ini yang saya isi adalah surat keterangan sehat, nomor yang ada di surat keterangan sehat, dan tanggal itu yang berada di surat keterangan sehat, dan nama dokter itu juga yang kita isi di surat keterangan sehat. Kemudian untuk nomor surat keterangan bebas nafsa kita isi, tanggal kita isi, pejabat kita isi. Nah, di sini keterangan lain yang dianggap perlu itu nomor surat keterangan kesehatan jiwanya yang rohani itu saya masukkan di sini nomornya, tanggal serta dokter. Ini ya, yang berada di surat keterangan kesehatan jiwa ini saya masukkan di keterangan. Nah, seperti itu. Jika sudah selesai, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Proses selanjutnya adalah unggah dokumen. Silahkan mengunggah dokumen pemberkasan CPNS sesuai dengan ketentuan. Nah, setelah kita mengisi perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, maka langkah selanjutnya adalah mencetak daftar riwayat hidup dengan cara menekan kedua tombol di bawah ini. Ya. Kita cetak data DRH perorangan. Ini kita download terlebih dahulu. Selanjutnya cetak DRH riwayat. Kita mendapatkan 2 berkas, yaitu daftar riwayat hidup perorangan. Ini daftar riwayat hidup untuk perorangan yang sudah kita download. Kemudian daftar riwayat yang kedua yaitu meliputi
pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, saudara kandung, keterangan organisasi, dan keterangan lain-lain yang sudah kita isi di tahap awal proses pengisian daftar riwayat hidup tadi ya. Selanjutnya, daftar riwayat hidup ini kita print atau kita cetak, kemudian ditempeli materai 6000 dan tanda tangan. Setelah itu di-scan dan kita unggah lagi pada proses unggah dokumen. Kita kembali ke proses unggah dokumen. Jenis dokumen yang diperlukan adalah file scan ijazah pendidikan asli, ukuran maksimal 500 KB dalam bentuk PDF. Kita siapkan dan kita unggah. Kemudian scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS, ukuran maksimal juga 500 KB. Kemudian selanjutnya adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai peraturan BKN. Nah, surat pernyataan itu dibubui materai serta ditandatangani oleh peserta, ukuran maksimal 500 KB. Dan untuk template surat pernyataan dapat diunduh di sini. Kita unduh dulu ya. Coba kita buka surat pernyataannya itu seperti ini. Nah, ini nanti diisi semuanya. Nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat. Yang membuat pernyataan, materai 6000, tanda tangan, tanggal. Kemudian surat pernyataan juga kita isi. Kemudian ini digabung menjadi satu dalam format PDF. Dan kita unggah lagi tentunya di sini. Di sini ya. Kemudian dokumen selanjutnya adalah SKCK yang masih berlaku, ukuran juga maksimal 500 KB dalam bentuk PDF. Kemudian scan surat keterangan sehat jasmani rohani dari dokter yang berstatus PNS, ukuran maksimal juga 500 KB. Selanjutnya scan surat keterangan tidak menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat aditif lainnya, NAPSA, ukuran juga maksimal 500 KB, unggah. Kemudian scan bukti pengalaman kerja yang dilegalisir jika ada. Jika tidak memiliki, kita tidak perlu mengunggahnya. Kemudian file scan daftar riwayat hidup yang diunduh tadi digabung menjadi satu dan sudah dibubui materai serta tanda tangan oleh peserta. Dan selanjutnya file scan surat lamaran CPNS ini otomatis sudah diunggah karena pada waktu proses pendaftaran dibutuhkan untuk pengunggahan file scan surat lamaran. Jadi ketentuannya sudah ada di sini semua. Untuk berkas daftar riwayat hidup silahkan unduh. Sudah tadi ada penjelasannya. Nah, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga lolos administrasi lagi ya.